Ya, siapa di sini yang bakal mau naik pesawat tapi bawa anak-anak yang masih kecil-kecil banget dan itu riweh pastinya ya. Ini ada beberapa tips yang saya dapetin setelah saya melakukan penerbangan gitu ya dengan segala persiapan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat moms dan keluarga. Yang pertama banget, pilih jam keberangkatan yang itu tuh kayaknya kondusif gitu buat anak-anak kita. Bisa juga jam-jam tidur anak-anak gitu ya, misalnya bawa baby yang usianya masih 2 tahun ke bawah kan biasanya dia masih tidurnya masih 2 kali kan, mungkin bisa yang jam berapa nih dia bisa tidur, jam 9 pagi kah, atau misalnya kalau siang jam 2 gitu. Jadi kita pilih jam-jam tidur anak-anak gitu. Tapi kalau anaknya udah di atas 2 tahun itu ya nggak apa-apa, yang penting waktu itu adalah waktu dia masih on gitu, sehingga dia nggak rewel, nggak cranky yang malah bikin kita capek gitu ya. Nah, pilih jam-jam gitu, jadi sesuai kondisikan moms anaknya usia berapa gitu. Kalau saya kemarin kan anak saya usia 5 tahun, usia 3 tahun, dan usia 1 tahun gitu. Jadi saya ambil penerbangan pagi sekitar jam 8, jam 9 gitu, sehingga itu untuk anak saya yang di bawah 2 tahun yang 1 tahun itu waktunya dia tidur. Jadi waktu naik pesawat dia tidur. Tapi kalau untuk anak yang udah 3 tahun 5 tahun dia antusias banget, tapi dia masih on, dia belum capek, sehingga dia antusias aja gitu di atas pesawat, cerita-cerita gitu. Jadi itu moms, yang pertama banget adalah pilih jam penerbangan yang oke dan kondusif menurut moms. Selanjutnya, yang kedua, datang lebih awal. Ya meskipun kita nggak bawa anak juga kita tetap datang lebih awal ya. Kita sendirian aja tuh perlu datang lebih awal, apalagi kita bawa anak-anak. Karena kita nggak tahu nih, bisa jadi pas kita mau check-in atau apa, tiba-tiba dia mau ke toilet, atau tiba-tiba dia mau apa gitu kan, tiba-tiba dia mau makan gitu kan, sehingga waktu kita udah di bandara, udah lebih nyaman lah, udah check-in gitu, tinggal nunggu aja. Ini datang lebih awal ya moms, jangan yang mepet-mepet. Karena itu kalau misalnya datang lebih awal, anak tuh di pesawat tuh jadi lebih apa ya, lebih tenang. Kalau misalnya kita geras tuh anak juga pas pesawat tuh gimana nih, bingung gitu kan, sehingga bisa jadi mengganggu ketenangan penumpang yang lain. Dan yang ketiga moms, karena kita itu ada apa sih namanya, pengecekan X-ray gitu ya, usahakan disimpan aja deh di koper kalau misalnya punya tali pinggang gitu ya, atau jam tangan yang kira-kira kita bakal buka terus pasang lagi, dan itu buat saya riwah banget sih. Atau kalau pakai kerudung tuh yang ada brosnya gede gitu kan, itu dilepas dulu aja gitu, itu akan riwah banget soalnya kita mau lepas-lepas. Kalau saya nggak pakai yang perlu dibuka, jadi pas masuk ya masuk aja gitu, paling suami aja nyimpen tas gitu kan buat dimasukin ke tempat X-ray itu. Nah, yang keempat, pastiin banget deh barang bawaan kita nggak terlalu banyak, meskipun bagasinya tuh cukup. Tapi riweh moms kalau misalnya kayak saya tuh bawa 3 anak, koper tuh ada 3 sebenarnya. Sebenarnya kalau muatan bagasi itu masih muat, tapi ya riweh mah, meskipun kita naruh di bagasi gitu ya, terus kan tapi ada proses untuk kita mau check in kan, masih bawa koper-koper barang-barang gitu pas keluar gitu, pas kita mau naik taksi lagi gitu kan ada proses bawa-bawa, dan itu takut deh kita sibuk memperhatikan barang-barang itu, anak-anak jadi kelepas gitu kan. Jadi kalau saya kemarin itu 2 kopernya udah deh dikirim aja pakai Indah Kargo gitu, jadi kita cuman pegang 1 aja yang emang beneran kepake gitu. Oleh-oleh juga semuanya dikirim aja. Jadi memang pegang barang-barang yang memang kepake buat kita selama di perjalanan. Nah, selanjutnya kalau misalnya ini adalah penerbangan pertama, moms sebelum kita melakukan penerbangan gitu ya, mungkin H-1 dijelasin aja ke anak-anak nih, kita nanti bakal naik pesawat. Sebelum naik pesawat kita akan masuk bandara. Jadi kita memberikan pengetahuan lebih dulu ke anak, sehingga waktu hari H anak nggak kaget gitu, kita udah memenuhi gitu rasa ingin tahunya ini, sehingga mungkin di bandara nggak akan terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab ya, mungkin itu kita lagi riweh gitu ya. Terus juga kita kasih aja gitu apapun pengetahuan tentang penerbangan pesawat, bandara, mungkin pekerjaan pilot, pramugari gitu-gitu udah kita jelasin di H-1. Nah, yang keenam, kalau misalnya moms masih ibu sui gitu ya, moms bisa cari ruang menyusui. Untuk misalnya suami lagi check-in, moms bisa menyusui dulu gitu kan, bawa anak-anak yang lain. Kalau saya gitu, waktu suami check-in dan itu ngantri, sehingga saya pilih, dan kebetulan posisinya itu deket banget, saya ke ruang ibu menyusui gitu ya.
Kemudian bawa juga 2 anak yang lain, mereka nunggu sambil main-main lah di situ, dan itu tenang banget. Dan selanjutnya moms, kalau moms pegel dan yang lain-lain, di bandara tuh ada banyak banget disediakan stroller. Nah moms bisa pakai itu. Tapi nggak tahu ya, ada yang ngerasa pakai stroller lebih ribet. Ada juga yang merasa pakai stroller itu memudahkan, jadi menyesuaikan kondisi moms aja. Tapi yang jelas di bandara itu udah disediakan stroller. Yang kedelapan, pastikan anak tidak dalam keadaan lapar. Karena kalau dalam keadaan lapar itu kan kita jadi mudah marah, mudah capek gitu ya. Jadi kita penuhi dulu gitu kan kebutuhan dia, pengen makan apa, kalau bisa ya bawa makanan-makanan favorit dia, sehingga itu mengurangi rewel-rewelnya anak-anak gitu. Yang kesembilan nih moms, sebelum naik pesawat, yuk ajak anak-anak ke toilet. Mau dia ada rasa pipis atau enggak, bawa aja dulu, siapa tahu keluar gitu kan. Dan itu mengurangi kerepotan kita juga di pesawat, kalau tiba-tiba di pesawat anak-anak tuh mau pipis. Jadi udah dikeluarin dulu gitu sebelum kita naik pesawat. Nah, selanjutnya yang ke-10 dan yang terakhir, ajak anak-anak untuk minta pertolongan sama Allah dan selalu ceritakan tentang kebesaran Allah di dalam setiap perjalanan moms. Apalagi pesawat ya, mereka akan lihat awan, mereka akan lihat daratan, rumah, segala macam akan jadi sangat kecil sekali. Pokoknya selalu libatkan Allah di setiap obrolan moms dengan anak-anak. Jangan lupa untuk dokumentasikan perjalanan moms, bisa dengan foto juga video. Dan kalau bisa nih moms bisa abadikan momen itu dengan menulis. Moms bisa bebas banget menceritakan perasaan bahagianya, pelajaran-pelajaran yang moms dapetin saat perjalanan itu gitu. Jadi bisa banget lebih bebas kalau misalnya diabadikan lewat menulis. Oke moms, sampai ketemu di sharing selanjutnya.